Janto yang merupakan Kabupaten Aceh Besar mungkin terdengar asing. Saking asingnya, kota ini jarang masuk dalam daftar list target liburan, di mana lokasinya yang terbilang private dan letaknya yang agak jauh dari hiruk-pikuk layaknya ibu kota kabupaten. Padahal secara topografi, kota Janto ini termasuk indah. Suasana yang asri, tentram, dan nyaman akan Anda dapati jika Anda berkunjung ke Kabupaten Aceh Besar ini. Pandangan mata yang terhampar luas dengan keindahan bukit-bukit kecil yang hijau dan pepohonan yang lebat menghiasi kawasan perbukitan dan sudut-sudut kota. Sungguh begitu terpesona setiap mata yang memandang. Namun, keindahan ini tidak diikuti dengan denyut kota. Detak kota Janto begitu pelan, sepi, seperti tidak ada kehidupan. Namun demikian, Janto tetap menawarkan daya tarik tersendiri bagi yang datang dan berkunjung ke kota Janto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Janto adalah salah satu ibu kota yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar. Kota yang berada jauh dari tengah kebisingan dan hiruk-pikuk kendaraan bermotor ini memiliki segudang cerita yang sangat menarik untuk kita eksplor. Mulai dari pembangunan kotanya, geliat ekonomi masyarakat, hingga aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakatnya setiap hari yang tinggal di kota Janto ini. Seperti apa selengkapnya? Mari terus ikutin saya dalam program Indonesia Membangun. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar ini merupakan daerah yang terdiri dari 3 wilayah kewedanan, yaitu Selawah, Loknga, dan Sabang. Namun dengan perjuangan yang panjang, Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonomi dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh. Namun sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju, kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 1976, perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih Kecamatan Selimum, tepatnya di Kemukiman Janto yang jaraknya sekitar 52 km dari kota Banda Aceh atau kurang lebih 1 jam perjalanan. Setelah ditetapkan kota Janto sebagai ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke kota Janto. Dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada masa itu dijabat oleh Bapak Supardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Pada saat itu hanya terdapat komplek perumahan penduduk dan kantor-kantor pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat Aceh Besar patut bersyukur dan berbahagia atas perjuangan para pendahulu penyelenggara pemerintah, di mana semua masyarakat dituntut untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk terus berbenah guna penyempurnaan di segala bidang yang masih banyak tertinggal dalam segala hal. Ingin menghidupkan kota Janto itu sendiri harus kita buka koneksi ya, jalur-jalur yang bisa menghubungkan antar
wilayah timur ke bagian barat. Itu mungkin sekarang sudah dicoba dibuka. Sementara di bidang pendidikan, tidak hanya serta-merta berorientasi pada hasil semata atau berorientasi pada materi, tapi pendidikan yang didasari pada nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian, manusia akan semakin bernilai dan berharga, sehingga pendidikan merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dan sebagai wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpandang. Di kota Janto ini juga sudah ada perguruan tinggi, yaitu Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI, yang telah menunjukkan kemajuan yang positif. Seperti halnya minat calon mahasiswa semakin bertambah untuk mengikuti seleksi yang berasal dari luar Aceh Besar. Di samping itu, pemerintah dan seluruh komponen pembangunan agar terus meningkatkan koordinasi dalam pembangunan, agar sinergisitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan baik dan berkelanjutan. Untuk jangka menengah saya pikir harus ada contoh ya sebagai dari pimpinan daerah dan kemauan dari pimpinan daerah untuk bagaimana mereka sendiri untuk bisa tinggal di sana, karena yang terjadi saat ini para pihak yang ada di sana juga tinggal malah di Kota Banda Aceh. Walaupun Janto kerap disebut kota mati, mungkin karena sepi dan minimnya warga yang beraktivitas di sini. Namun kota Janto masih tetap berdenyut sampai dengan hari ini. Cita-cita masyarakat yang ingin menjadikan kota Janto kota yang mandiri secara ekonomi dan fisik. Namun penduduk Janto juga dapat berkiprah dalam kegiatan kehidupannya, sehingga tidak menciptakan mobilitas di luar kota Janto. Kota mandiri adalah kota yang masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat berperan sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya. Tidak hanya menjadikan kota yang mandiri, namun Janto juga akan dijadikan kota yang bersyariat dengan ikut sertanya peranan pemerintah dalam berupaya terus untuk melakukan penguatan syariat Islam di kota ini. Jangan hanya dijadikan sekedar bingkai, namun syariat Islam akan menjadi kota yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang mana hukum yang mutlak adalah hukum Allah. Hukum yang diciptakan para penguasa ini sifatnya tidak kekal, namun hukum Allah tidak akan pernah musnah. Sementara di bidang ekonomi, keberadaan pasar di kota Janto ini merupakan jantung perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli.
Nah, pemirsa, meskipun Kota Janto dikenal dengan julukan kota mati, namun geliat perekonomian masyarakat di sini tetap terus berjalan. Seperti kali ini, saya juga sudah berada di Pasar Kota Janto. Dan untuk menuju Pasar Kota Janto ini juga tidak susah untuk ditemukan, karena lokasi pasar ini, pemirsa, berada di tengah perkotaan, tepatnya di areal perkantoran. Nah, seperti apa kondisi yang ada di Pasar Kota Janto? Jangan kemana-mana, mari ikutin saya terus dalam program Indonesia Membangun. Untuk dapat merefleksikan ekonomi kerakyatan, pemerintah harus menyerahkannya kepada rakyat, yaitu dengan adanya pasar tradisional. Keberpihakan pemerintah terhadap pasar tradisional dapat menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat. Pembangunan Janto Sport City ini dalam rangka persiapan tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Janto Sport City dibangun di atas lahan 9 hektar yang menelan dana 7,8 miliar rupiah. Adapun fasilitas yang akan dibangun antaranya sarana olahraga di Janto yang terintegrasi dengan nama Janto Sport City, seperti stadion mini, gedung olahraga, bela diri, bulu tangkis, dan panjat tebing. Selain itu juga akan dibangun fasilitas penginapan atlet atau wisma atlet yang nantinya akan berfungsi sebagai hotel pada saat tidak ada turnamen. Dengan adanya berbagai fasilitas olahraga di ibu kota Aceh besar tersebut, diharapkan ke depan Kota Janto akan menjadi kawasan wisata dan juga diharapkan Sport City ini dapat digunakan sebagai venue pendukung PON 2024 yang akan datang.
Keindahan pesona wisata di Aceh, khususnya di Kabupaten Kota Janto ini, senantiasa menawarkan keindahan yang begitu khas, menyimpan tempat-tempat yang indah yang belum terekspos keindahannya. Keindahan dan pesona Aceh besar tidak kalah dengan daerah-daerah wisata lain di Aceh. Aceh salah satu daerah yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, dan ketika berwisata ke Aceh, maka mata akan dimanjakan oleh pemandangan alam kota Janto yang berbukit-bukit yang seolah-olah kita berada di New Zealand. Selain wisata alam, di kota Janto juga dapat dijumpai tempat-tempat wisata kuliner yang menyediakan aneka makanan, baik lokal maupun Nusantara yang dapat memanjakan lidah para wisatawannya. Berbagai langkah dan terobosan untuk memajukan Aceh besar, pemerintah setempat membuka jalan tembus untuk menghubungkan kota Janto Lamno dan Janto Kemala. Hal ini bertujuan agar akses jalan ke kota Janto menjadi lebih baik dan menciptakan peluang ekonomi baru di kota Janto. Mungkin ke depan hal ini bisa dicoba cari jalan keluarnya dengan membuka jalur-jalur tadi, ya begitu. Nah sehingga ketika kota Janto dijadikan sebuah daerah transit, ya daerah penghubung, itu akan dengan sendirinya dia akan hidup, dan ekonomi di sepanjang jalan itu menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kota Janto juga memohon kepada Kementerian PUPR agar pelaksanaan pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli dapat melalui Kota Janto, di mana salah satu pintu tolnya ada di Kota Janto, yang nantinya akan menghubungkan Janto ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan menghubungkan Janto dengan Banda Aceh.
Dengan adanya jalan tol ini, waktu tempuh dari Janto ke Bandara Sultan Iskandar Muda dapat ditempuh dalam waktu 20 menit saja. Dibandingkan sekarang bisa menghabiskan waktu hingga 1 jam. Dengan adanya jalan tol ini diharapkan dapat memberi multi efek yang fundamental bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kota Janto. Untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Besar saat ini, Kota Janto terus berbenah dalam segala bidang, baik dari segi agama, pendidikan, sosial budaya, dan infrastruktur. Kota Janto yang dulu dijuluki sebagai kota mati, kini sudah berdenyut. Walaupun denyutannya tidak sama dengan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Namun jika Anda jeli membuka mata Anda akan menemukan keindahan dan keistimewaan Kota Janto ini dari berbagai sudut. Bisa dikatakan, Kota Janto seperti mutiara yang tersembunyi. Selain itu, bagi Anda yang ingin merasakan ketenangan dan menghirup udara yang masih segar, maka Kota Janto menjadi pilihan terbaik yang bisa Anda kunjungi. Nah pemirsa, meskipun Kota Janto berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh, dan Kota Janto ini jauh dari hiruk-pikuk layaknya ibu kota kabupaten, namun siapa sangka secara topografi Kota Janto ini sangat indah. Dikelilingi oleh pegunungan dan banyak terdapat pebukitan serta perpohonan yang hijau, membuat siapa saja yang berkunjung ke Kota Janto ini akan betah dan mendapatkan ketenangan. Sekian Indonesia Membangun kali ini, semoga Kota Janto terus berbenah menuju perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di Indonesia Membangun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.